Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai sumber bahan protein untuk bebek petelur. Nah, akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Jadi sebelum saya membahasnya, bagi rekan-rekan semua yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya channel ini agar semakin berkembang. Dan jangan di skip video ini agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya rekan-rekan. Jadi sumber bahan pakan yang mempunyai protein tinggi untuk bebek petelur itu apa saja ya yang bisa kita gunakan. Oke, yang pertama adalah tepung ikan rekan-rekan. Jadi tepung ikan itu adalah ikan-ikan rucah ya, yang sudah digiling menjadi tepung seperti itu. Tepung ikan ini mempunyai protein yang cukup tinggi ya, yaitu sekitar 55 sampai 58% proteinnya ya. Nah, jadi sangat bagus ya tepung ikan ini untuk bahan pakan sumber protein untuk bebek petelur. Dengan penggunaan sekitar ya 10 sampai 15% lah total penggunaan dari total ransum pakan kita. Jadi ini yang biasa sering digunakan ya oleh peternak-peternak, yaitu tepung ikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menggunakan bungkil kedelai. Nah, ini juga sangat cocok ya untuk bebek petelur. Jadi yang kacang-kacangan bungkil kedelai ini sangat bagus rekan-rekan, dengan protein sekitar 45%. Nah, ini ya sama penggunaannya ya 10%-an lah sampai 15% di total ransum pakan kita. Jadi bungkil kedelai ini juga sangat tinggi protein ya, sangat bagus untuk bebek petelur. Kemudian yang ketiga yang bisa kita gunakan yaitu tepung kepala udang. Nah, jadi tepung kepala udang ini seperti namanya ya, itu kepala-kepala udang yang sudah digiling menjadi tepung. Karena agar lebih memudahkan bebek petelur ya untuk mengkonsumsinya, tepung kepala udang ini dengan protein sekitar 45% juga, sama seperti bungkil kedelai. Nah, itu ya tepung kepala udang. Kemudian yang keempat adalah bisa juga kita menggunakan tepung bekicot, tepung cangkang bekicot. Nah, itu ya, itu juga bisa ya kalau di daerah rekan-rekan semua itu sangat banyak bekicotnya ya, bisa kita kumpulkan dan kita jadikan tepung, kita giling terus bisa sebagai bahan sumber protein dengan protein 60%. Jadi cukup tinggi ya untuk bebek petelur seperti itu, dengan penggunaan sama sekitar maksimal 15% lah tepung cangkang bekicot. Kemudian yang kelima itu kita bisa juga menggunakan keong emas rekan-rekan. Jadi keong-keong emas ya berbeda dengan bekicot ya. Keong emas itu lebih besar, pokoknya keongnya berwarna emas, lebih besar. Nah, itu ya, itu juga bisa kita gunakan untuk tambahan bahan pakan bebek. Biasanya ada di sawah-sawah ya. Nah, jadi bebek itu biasanya kan di angon, di sawah kalau menggunakan sistem angon ya, dan makanannya yaitu bekicot dan keong emas. Itu sebagai sumber protein agar bebek bisa berproduksi. Tepung keong emas ini proteinnya sekitar 30 sampai 40% ya, tergantung nanti kualitasnya ya. Itu juga bisa. Kemudian selanjutnya yang keenam itu bisa kita menggunakan tepung daging dan tulang. Nah, ini juga mungkin ada beberapa wilayah yang menggunakan ini ya, dengan protein sekitar 50 sampai 55% tepung daging dan tulang ini. Namun penggunaannya ini cukup jangan terlalu tinggi ya, rendah saja, sekitar 10% ke bawah lah, karena memang tepung daging dan tulang ini pengolahannya itu cukup lama diberikan, dan proses pencernaannya cukup lama untuk bebek petelur. Jadi penggunaannya di bawah 10% saja. Itu ya tepung daging dan tulang. Kemudian yang ketujuh itu bisa kita menggunakan juga tepung darah. Nah, tepung darah ini
biasanya pengelolaan ternak-ternak ya yang sudah diolah, terus nanti darahnya itu diolah kembali menjadi tepung. Jadi tepung darah ini mempunyai protein yang paling tinggi ya, yaitu sekitar 85%. Itu menurut sumber literasi yang saya baca. Namun dengan protein yang sangat tinggi ini penggunaan tepung darah ini sangat kecil rekan-rekan, paling kecil dari semua bahan pakan ini, yaitu sekitar 5% saja. Itu sudah maksimal 5% ya. Jangan berlebih karena nanti akan menimbulkan bau yang kurang enak di ransum pakan kita kalau kita kebanyakan menggunakan tepung darah ini. Jadi itu ya rekan-rekan 7 contoh sumber bahan pakan yang berprotein tinggi untuk bebek petelur. Nah, jadi tinggal kita sesuaikan dengan yang ada di wilayah kita saja. Jadi jangan mencari bahan pakan yang sulit didapat ya, harus cari bahan yang paling mudah didapat agar kebutuhan bahan ini selalu tersedia atau kontinu ya, karena bebek ini sangat sensitif terhadap perubahan pakan. Jadi jangan sampai dirubah. Kalau kita memutuskan untuk membuat bahan mencampur pakan, itu sebaiknya jangan dirubah-rubah seperti itu. Itu ya rekan-rekan sumber bahan protein untuk bebek petelur. Nah, ada juga ya yang menggunakan konsentrat. Nah, ini ya, konsentrat itu merupakan campuran antara tepung ikan, bungkil kedelai seperti itu ya. Jadi campuran berbagai bahan pakan yang tinggi protein sebenarnya itu ya. Nah, konsentrat ini mempunyai protein sekitar 36%. Itu untuk konsentrat yang khusus untuk bebek petelur. Kalau konsentrat untuk ayam ataupun untuk babi itu beda lagi proteinnya. Namun kebanyakan ya sekitar 35 ke atas lah, sampai 40% itu konsentrat ya, dari berbagai sumber bahan protein tadi. Nah, jadi tinggal kita pilih lah ya, sesuai dengan yang ada di wilayah kita, yang paling mudah didapat dan yang paling enak, yang paling murah, seperti itu. Oke rekan-rekan, mungkin itu saja video pembahasan singkat saya kali ini mengenai sumber bahan pakan yang berprotein tinggi untuk bebek petelur. Nah, semoga dengan kita mengetahui sumber-sumber protein ini, kita bisa meracik pakan, kita hitung dan kita sesuaikan dengan kebutuhan bebek agar nanti bisa berproduksi secara maksimal. Seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja video singkat saya kali ini. Terima kasih.